Di Jawa Tengah itu polisi itu sampai mengerahkan 191 personil, hampir 200 petugas untuk mengamankan Jokowi. Kan itu konyol. Jadi tetap kelihatannya Presiden Jokowi tidak ingin atau ya Presiden Jokowi tidak ingin jadi mantan karena ada semacam simbolisasi yang bisa kita terangkan pada beliau presiden itu ketagihan kekuasaan, ketagihan kamera. Saya kira wariwi mana blusukan Presiden Indonesia itu sopo. Sampai kapan mau main presiden-presidenan terus? Gimana ya caranya nyadarin si tokoh dunia paling korup 2024 versi posisi RP ini? Mul, lu tuh udah nggak jadi presiden. Jadi stop membayang-bayangi presiden yang sekarang lagi menjabat. Jadi stoplah berakting seolah-olah Anda itu masih menjabat sebagai presiden. Karena nggak ada istilah matahari kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rezekinya. Waktu itu gue udah buat ya video soal Pak Jokowi masih belusukan untuk meninjau kerja katanya ya. Nah dan ini menuai komentar daripada netizen dan akhirnya rame gue membahasnya. Tapi kali ini gue masih juga pengen membahasnya. Soalnya gue masih melihat tuh scroll-scroll di akun sosial media ya. Masih banyak orang-orang yang merasa udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Kenapa kok kelakuan Bapak Jokowi kok masih seperti ini gitu loh. Seperti tak tahu malu, tak punya etika dan lain sebagainya. Coba bayangin teman semua. Bapak Jokowi ini adalah mantan presiden. Mantan loh ya. Beliau itu sudah tidak bisa membuat kebijakan lagi. Lalu buat apa beliau mengunjungi sebuah tempat dengan menggunakan fasilitas negara? Bayangin aja ada ratusan pengamanan untuk mengamankan Bapak Joko Widodo dalam kunjungannya. Kan ini luar biasa sekali. Belum lagi dengan berita-berita seperti contoh ya, Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Itu tanggal 7 Januari kemarin guys. Coba bayangin kunjungan kerja. Ini kerja apa lagi gitu loh. Sementara beliau itu sudah pensiun. Apa beliau itu gak kasihan dengan Pak Prabowo? Justru gue sebagai rakyat malah melihat ini semua kasihan dengan Pak Prabowo. Dan juga kenapa Pak Prabowo kok masih diam saja gitu loh. Pak Prabowo ini sudah lebih dari 100 hari kerja. Come on Pak Prabowo. Rakyat itu menginginkan Pak Prabowo itu tegas gitu loh. Walaupun dengan Pak Jokowi ini kalau kayak gini gimana ya? Nah coba kita lihat dulu ya komentar di akun X. Ini tweetan dari Maudi Asmara. Kalian bisa jelaskan ini guys katanya ya. Dan di sini ada screenshot dari berita tanggal 7 Januari kemarin. Jelas banget ya di sini. Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Kunjungan kerja presiden loh. Coba bayangin padahal sudah mantan. Nah coba kita lihat komentarnya guys. Buseng lihat berita dan tanggalnya jadi ragu. Mau ketawa apa nangis katanya. Lah belum move on. Coba kita lihat lagi. Katanya Pak Jokowi semua hanya karena kangen bapak ibu katanya. Aduh dulu ngapain aja gitu loh. Pemimpin itu yang dicari itu kebijakannya bagaimana untuk bisa mempermudah rakyatnya menuju kesejahteraan kan gitu. Wah ini sih jelas kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kalau dibiarkan ya akan terus-terusan. Kita lihat saja bagaimana action presiden yang sah. Nah ini teman-teman semua. Masa udah ada yang mengatakan baru kali ini ada 2 presiden dalam satu negara. Kan kocak sekali ini. Maka dari itu Pak Prabowo harus tegas soal ini gitu loh. Pak Prabowo Anda kok tenang-tenang saja ya. Kok keberlanjutan gini amat Pak. Pak Prabowo seperti ada 2 matahari. Emang boleh seperti ini Pak? Sampai kapan Pak Prabowo diam seperti ini? Kekuasaan Bapak dilangkai dengan tidak dihormati. Tuh kan luar biasa sekali ini. Saya pikir editan ternyata emang ada beritanya. Mungkin Pak Prabowo sudah mengembalikan kursi yang dipinjamkan Jokowi. Atau ada penjelasan lain Pak Listio Sigit nih. Coba gimana ini guys? Gimana cara menjelaskannya? Gue terus terang greget loh. Sampai sulit untuk berkata-kata gitu loh. Kalian boleh komentar lah di bawah ini ya. Lanjutin ya. Oke teman-teman semua, kita lihat komentar daripada netizen. Begitupun komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya.
Lah ya presiden iku lho sapa? Prabowo apa Jokowi? Mulai nanggone Solo dikawal pesawat tempur, dikawal Panglima, Kapolri ya toh. Marung riwariwi nang Jakarta pilkada. Saiki riwariwi maneh blusukan. Presiden Indonesia iku lho sapa? Jauh-jauh ke Banjarnegara cuma mau lihat sampah. Jauh amat, ngapain? Padahal kan tinggal begini. Maksudnya ini kaca guys. Jadi tinggal ngaca aja gitu ya. Mantap nih. Kita lanjut. Post power syndrome adalah kondisi gangguan psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan jabatan atau kekuasaan. Gejalanya banyak banget, salah satunya adalah dia ngerasa kalau dia ini masih menjadi pemimpin dan dia ngerasa kalau dia ini masih punya power. Padahal enggak. Lihat, kunjungan Jokowi ke Banjarnegara dibanjiri kritik, dikawal 191 polisi meski tak lagi jadi presiden. Sampai kapan mau main presiden-presidenan terus? Gimana ya caranya nyadarin si tokoh dunia paling korup 2024 versi posisi RP ini? Mul, lu tuh udah nggak jadi presiden, jadi stop membayang-bayangi presiden yang sekarang lagi menjabat. Jadi stoplah berakting seolah-olah Anda itu masih menjabat sebagai presiden, karena nggak ada istilah matahari kembar. Hargailah Presiden Prabowo yang sekarang sedang menjabat. Ntar lu. Ini apaan lagi nih? Ya, mantan Presiden Jokowi kunjungi unit pengolahan sampah di Banjarnegara. Apa ini? Ya, dari Solo ke Banjarnegara itu sekitar 130 km, menghabiskan waktu tempuh 5-6 jam. Kenapa nggak yang di Solo aja gitu? Ngapain? Ya nggak ada salahnya juga sih, ya kan? Ya tapi terima aja. Walaupun lu datang, terus mau berbuat apa? Sekarang yang pengambil kebijakannya kan Pak Prabowo sama anak lu. Kalau lu datang terus ada suatu masalah juga lu nggak bisa buat ngatur-ngatur kayak dulu gitu. Lagian ya, belakangan ini tuh aneh gitu ya. 10 tahun ke belakang dulu tuh kita nggak punya wapres, nggak punya. Sampai wapres kita dikata-katain kayak apa juga biasa aja tuh. Para projo-projo nggak ada yang kelabakan kayaknya tuh, ya. Dulu 10 tahun yang dulu. Cuman sekarang beda tuh. Kayaknya pamor wakil presiden walaupun cuma bagi-bagi susu, kayaknya gimana gitu. Kayaknya wow banget gitu. Seakan-akan tuh yang kerja ya wapresnya gitu ya, bukan presidennya. Padahal kerjanya cuma bagi-bagi susu. Aneh ya. Dulu itu kalau lu ngehujat wakil presiden Ma'ruf Amin, udah nggak akan ada yang ngelanuan tuh nyerang lu. Cuman sekarang beda. Lu katain dikit juga, woi lah habis lu dihujat. Bukan main, ya. Beda kayaknya nih. Sudah cukup lah. Yang Pak Mulyono sudah 10 tahun berkuasa, sekarang diteruskan oleh putranya. Putra-putra yang lain juga sudah mendapat tuh, yang kecil aja sudah menjadi ketua partai. Kurang apa lagi gitu. Pulang tetirah di kampung ya sambil orang Jawa bilang mandek ngamandito. Jadi berhenti dan kemudian menjadi orang tua. Gitu. Nah sementara bapak temannya Pak Mulyono ini yang sekarang sedang berkuasa, kan kekuasaannya sudah di tangan. Yang sudah di tangan kekuasaannya. Ngapain juga gitu loh, masih berdiri sikap sempurna, pakai baju putih. Mau-maunya kalau diatur gitu, diatur ya. Kalau itu kayaknya ada skenarionya. Karena bapak ini kan kalau dari sisi keuangan udah kaya, dari kecil udah kaya. Ya, menunggu untuk merebut sebuah kekuasaan ini kan berapa tahun tuh? 15 atau 20 tahun. Ya, bersabar dengan segala macam jurus yang dikeluarkan. Ya, berbagai macam cacian dan segala macam lah. Nah sekarang kekuasaan sudah di tangan. Sudah. Ya sekarang menata, kan baru masukin 100 hari. Itu Pak. Ya, fokus. Bapak sudah mendapatkan dukungan segitu besar dari dunia.
internasional. Ya di dalam negeri seyogianya Bapak lakukan dengan sebaik-baiknya itu. Sesuai dengan pokoknya ditaruh aja di atas itu Pancasila dan apalah gambar apa gitu. Udah situ aja tegak lurus ke situ. Itu nggak usah ada lagi partai ini partai itu. Campakkan dulu sementara waktu. Kasih aja wakil-wakilnya itu. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak diberikan umur panjang. Bisa ketemu lagi Pilpres tahun 2029. Yang kemungkinan besar banyak dugaan Bapak akan menjadi rival dari wakil yang sekarang. Konon kabarnya. Kemungkinan seperti itu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, Bapak sukses, husnul khotimah sampai di akhir masa jabatan. Assalamualaikum. Disebut sebagai kunjungan kerja. Dan yang mengejutkan ketika berkunjung ke Banjarnegara ini di Jawa Tengah itu polisi itu sampai mengerahkan 191 personil, hampir 200 petugas untuk mengamankan Jokowi. Ya, membayangkan kesibukan 200 petugas, 200 polisi yang harus mengawal dan mengamankan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kerja. Tapi ternyata itu bukan ketika beliau masih presiden, ketika beliau sudah lengser tuh. Jadi istilah kunjungan kerja dari seseorang yang statusnya bukan pejabat publik itu tidak boleh memakai fasilitas publik kan. Dia kunjungan kerja buat apa tuh? Buat mengevaluasi sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan negara. Kan itu konyolnya di situ tuh. Tetapi kita tahu bahwa presiden tetap melekat di dalam hidupnya, mungkin bahkan sepanjang hidupnya, yaitu rahasia-rahasia negara tuh. Karena itu dia masih dikawal tuh. Tetapi bukan dia melakukan kunjungan kerja terus dikawal, kan itu konyol. Jadi tetap kelihatannya Presiden Jokowi tidak ingin atau ya Presiden Jokowi tidak ingin jadi mantan karena dia masih membutuhkan kamera, dia masih membutuhkan pemberitaan. Demi siapa? Ya bukan demi dia, tapi demi kelanjutan imago, kenangan bahwa dia adalah pernah jadi presiden dan ingin supaya Gibran itu diingat sebagai anak dari Presiden Jokowi. Jadi ini satu paket, satu paket PR, public relation, untuk menghubungkan antara kapasitas Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan backup yang harus dia berikan pada anaknya, yaitu Pak Wakil Presiden, yaitu Pak Gibran tuh. Jadi kita mesti membaca dengan cara itu. Karena hanya itu keterangan kenapa presiden akan punya agenda terus-menerus di depan publik dan melibatkan pengaturan atau pengamanan aparat yang ratusan itu kan, ya cuma diperlukan 2-3 ajudan sebetulnya tuh. Tapi sekali lagi ada semacam simbolisasi yang bisa kita terangkan pada beliau presiden itu ketagihan kekuasaan, ketagihan kamera. Jadi kelihatannya itu dasarnya kenapa kemudian jadi viral bahwa Pak Jokowi pergi ke suatu daerah lakukan kunjungan kerja dan pertanyaan pertama itu kunjungan kerja apa itu, sebagai mantan presiden kan nggak ada pekerjaan. Kalau dia ada presiden yang melakukan kegiatan ya sehari-hari membutuhkan pengamanan, bukan dengan ratusan anggota kepolisian. Jadi ini juga sebut aja ini yang disebut sebagai dia bahkan udah lengser masih melakukan korupsi dalam pengertian merusak sistem itu. Korup itu artinya merusak sistem sebetulnya, bukan sekedar dalam pengertian nyolong duit, bukan. Korup artinya merusak sistem, itu bahasa Inggrisnya begitu. Ya, ngeri kali ya teman-teman semua. Sudah menjadi mantan tapi belum terima kalau dia sudah jadi mantan gitu loh. Masih pengen dengan kekuasaan dan masih pengen dengan kamera gitu ya. Sebenarnya kalau kata Bung Rocky Gerung, ini ada tujuannya sih ya. Tujuannya agar apa? Ya agar anaknya Gibran Rakabuming Raka tetap dikenang sebagai anaknya mantan Presiden Joko Widodo gitu loh. Untuk tentunya nanti di tahun 2029 lah ya. Karena diisukan nih memang 2029 bakalan Gibran juga akan maju. Bisa jadi malah menjadi rivalnya Pak Prabowo Subianto ya. Tapi ya itulah teman-teman semua.
makin kesini malah justru makin kocak. Dan kalau ini dibiarkan saja, aduh malah tatanan negeri kita akan rusak teman-teman semua. Harapan kita ya Pak Prabowo untuk bertindak gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan. Penonton, hati-hati. Kata ibu nih, mantan presiden tuh Pak Jokowi wali Allah. Pak Blemo, aku baru kali ini dengar beliau adalah wali Allah. Bu, sebelum bilang wali Allah, suruh baca surat Al-Baqarah dulu. Hafal nggak? Kalau nggak surat Ad-Duha, surat Duha ya, atau Al-Fatihah dulu lah, biar pasti. Gimana? Cocok? Aneh Glenn nih, aneh. Udah betungki. Penyembah-penyembah presiden bekas sudah tapi belum ini nggak sadar-sadar juga. Mereka itu akan tersadar kalau negara ini benar-benar hancur, dipenuhi dengan rakyat-rakyat yang miskin, keleleran di jalan-jalan itu. Mereka baru sadar. Tapi ya beberapa gelintir aja sih yang belum sadar ini. Seperti yang posting di TikTok ini. Dari 7.100 komentar ini, 92%, artinya di atas 90%, muak. Ada yang bilang mau muntah kalau mendengar nama presiden bekas sudah tapi belum ini. Ini artinya apa? Hanya segelintir orang-orang ini aja yang selalu bikin provokasi seolah-olah pendukung presiden bekas ini masih banyak. Enggak. Banyak tuh pendukung-pendukung Prabowo yang kecewa dengan pilihannya Prabowo Gibran. Banyak yang mulai nyerang presiden bekas ini. Itu pendukung-pendukungnya Prabowo dulu loh. Dan saya melihat penyesalan terbesar dalam hidup presiden bekas sudah tapi belum itu mengkhianati PDIP. Itu adalah penyesalan yang luar biasa si presiden bekas ini. Itu kalau dia mau jujur dari hati yang paling dalam. Karena baik dari pendukung dia sendiri, pendukung Prabowo, apalagi pendukungnya PDIP, apalagi ada kabar burung akan mengacak-ngacak PDIP. Ya kita lihat aja nanti, nggak apa-apa kalau memang itu terjadi. Kemungkinan besar ya cuma satu, yaitu revolusi. Karena dengan mengacak-ngacak PDIP, artinya itu mengacak-ngacak demokrasi. Banyak mahasiswa yang sudah mulai bergerak. Kalau simpatisan PDIP, itu tinggal nunggu aba-aba aja. Tinggal nunggu aba-aba. Soal nanti seperti apa ya, kita omongin nanti aja. Intinya, simpatisan PDIP, termasuk saya, ini sudah siap sedia nih. Setiap saat ada perintah untuk kita harus revolusi, kita harus membenahi negara ini, kita akan turun. Siapapun kalian akan kami tabrak. Traktir